lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Video ini aku bakalan ngebahas, kali ini aku bakalan nge-review beberapa brand-brand pembalut yang udah pernah aku pakai dan sering aku gunakan ketika aku menstruasi setiap bulannya, dan juga pernah aku gunakan juga ketika aku nifas. Nah, di sini ada 5 brand yang masing-masing menurut aku sama-sama bagus, memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing. Di sini ada yang pertama, ada dari Charm Cooling Press. Terus ada Softtek daun sirih. Lalu ini ada yang dari brand Laurier. Ini yang Healthy Skin. Terus ada juga dari Kotex Healthy Protection, dan yang terakhir ada Hearst Protect yang Cinnamoroll. Sebelumnya aku bakalan sharing kriteria aku dalam memilih pembalut. Ini buat aku pribadi ya. Aku biasanya memilih pembalut untuk aku gunakan itu aku punya 4 kriteria. Yang pertama adalah yang paling banget penting ketika aku memakai pembalut itu adalah dari bahannya. Jadi yang aku paling nggak suka paling nggak nyaman dan nggak suka yang pembalut yang bikin aku lecet gitu. Jadi sebisa mungkin aku bakalan cari pembalut yang memang bagus, lembut, lentur, dan nggak bikin iritasi dan nggak lecet. Terus yang kedua, aku juga memilih pembalut itu dari segi permukaan yang kering. Kalau misalkan nggak kering itu kan nggak bakalan nyaman ya di kita tuh, jadi bawaannya tuh basah dan kotor. Nanti kalau misalkan ketika udah nggak mens, kita bakalan jadi kebanyakan keputihan lah atau apa, pokoknya nggak nyaman lah, kerasa gitu kan kalau misalkan basah. Terus yang ketiga, nggak gampang mengkerut. Jadi misalkan lentur, selain lembut dia juga harus lentur. Jadi dia dipakai kita tuh nyaman. Nggak harus tipis sih, tapi juga jangan terlalu tebal-tebal banget. Jadi yang penting itu nggak gampang mengkerut. Jadi misalkan kita pakai ketika malam, dia nggak gampang mengkerut, jadi nggak gampang tembus. Terus di sisi samping-sampingnya pun itu nggak bikin kita jadi ngotorin celana dalam kita, kena celana dalam kita gitu. Dan yang keempat, tentunya berbahan aman, sudah SNI dan juga sehat kalau kita pakai. Maksudnya setidaknya tidak berbahaya, minim resiko gitu lah, setidaknya tidak terlalu sudah dianggap aman gitu untuk digunakan. Karena kan untuk reproduksi yang sensitif ya, untuk alat vital kita yang sebenarnya sensitif, jadi sebisa mungkin jangan pakai atau gunakan yang berbahan berbahaya yang belum ada SNI-nya. Nah, tips memilih pembalut buat aku pribadi, yang pertama adalah aku paling suka pembalut yang sayap. Jadi sebenarnya balik lagi sesuai kebutuhan. Ada orang yang memang lebih suka menggunakan pembalut sayap, ada juga yang tidak suka atau non sayap. Tapi umumnya aku selalu menggunakan yang sayap. Supaya apa? Supaya dia lebih ada merekat dan nggak gampang geser-geser. Jadi kalau nggak gampang geser-geser dan nggak gampang mengkerut, itu bisa nggak bikin tembus-tembus ke sisi samping celana dalam gitu. Terus yang kedua, pilih pembalut sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan kan kita menstruasi itu nggak selalu deres-deres setiap hari ya. Misalkan kita mens itu 7 hari, kita nggak mungkin dari hari pertama sampai hari ke-7 itu deres terus nggak mungkin juga kalau malam kita pakai yang pakai yang biasa atau yang pendek. Jadi disesuaikan, kita bisa bisa nyetok pembalut yang bisa kita pakai ketika malam hari, berarti lebih panjang. Ketika siang hari berarti yang lebih tipis atau yang pendek-pendek aja, kita bisa ganti tiap beberapa kali jam. Terus sama yang lebih tipis lagi, kayak misalkan panty liner juga boleh. Biasanya udah akhir-akhir menstruasi itu udah hari-hari ke-7 tuh udah tinggal flek-flek doang. Itu biasanya sayang banget kalau misalkan kita pakai pembalut-pembalut yang kayak gini gitu. Jadi biasanya kita pakai pembalut yang standar aja juga nggak apa-apa gitu. Yang ketiga, pilih pembalut yang daya serapnya tinggi. Kayak misalnya daya serapnya tinggi tuh maksudnya biar kita tuh nggak gampang lembab di dalam permukaannya, dan juga dia banyak menyerap ketika kita lagi banyak-banyaknya gitu. Terus yang keempat, rajin mengganti pembalut setiap 3-4 jam. Jadi aku tuh sehari sebenarnya kalau lagi deres-deresnya aku bisa sampai 6-7 kali. Tapi kalau misalkan pas lagi udah mau akhir-akhir tinggal flek-flek doang, biasanya udah tinggal sehari 2 atau 3 kali ganti gitu. Nah, yang kelima, ada juga yang ngasih tahu beberapa dokter, atau misalkan aku pernah baca di sebuah informasi gitu, kalau misalkan pilihlah pembalut yang katanya tidak mengandung parfum atau zat-zat berbahaya lah seperti parfum itu. Karena katanya kalau misalkan mengandung parfum itu buat kita yang sensitif itu bisa iritasi atau dan sebagainya gitu. Terus yang keenam, kita pilih tips memilih yang tadi yang aku sebutin 4 kriteria tadi, bisa dipilih aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang pertama aku bakalan review si Charm Cooling Press Wings ini. Jadi dia ada sayapnya. Aku beli harganya satu pack gini, harganya 18.000. Berarti satuannya itu isinya 10. Berarti satuannya itu sekitar harganya Rp2.000. Untuk di sini dia dari Charm ini dari Unicharm, dia produk Thailand gitu ya. Di kemasannya ini dia mengklaim kalau dia memiliki daya serap nilainya 6 dari 8.
Dan dia direkomendasikan dipakai ketika malam hari karena memang dia panjangnya 29 cm, cukup panjang ya, dan ada sayapnya juga. Dia mengklaim si charm ini dia mengklaim memberikan kesegaran dan keamanan sepanjang tidur malam hari, memiliki sensasi dingin menyegarkan, mengandung ekstrak daun mint segar, mengurangi rasa gerah dan lembab. Backwing juga dia, nih di belakangnya ada apa sayapnya juga. Ini kita buka. Nih. Fleksibel, lebar bagian belakang mengikuti gerak tidur. Terus selain itu dia juga punya zona double proteksi, perlindungan maksimal sampai belakang meski sedang banyak-banyaknya, dan juga anti bocor. Lalu tebalnya pas, nyamannya maksimal dan tidak mengganjal. Nah, kalau dari review dari aku langsung ketika memakai si Charm Cooling Press ini, dari first impression aku menggunakan ini adalah ketika aku gunakan buka pertama kali dia itu wangi banget, mungkin karena dia memiliki ekstrak daun mint. Terus udah gitu ketika kita pakai itu beneran aku ngerasain ada sensasi dinginnya, jadi bener-bener kayak seger semriwing gitu. Terus permukaannya juga cukup lembut, ini dia warnanya agak-agak biru gitu. Terus selain itu menurut aku dia itu nggak ada klaim tipis sih di sini, tapi menurut aku dia tipis, nggak terlalu mengganjal ketika dipakai, enak banget menurut aku sih. Dan yang paling unik dari aku menggunakan ini bener-bener ngerasain banget dinginnya, enak banget gitu, semriwing dingin gitu. Nah lanjut, yang kedua, ini aku pakai Laurier Healthy Skin. Ini aku beli harganya 15.400. Ukurannya dia 30 cm, cukup panjang juga, jadi bisa dipakai ketika malam hari. Isi paknya ini satu pak ini dia ada 6 piece. Jadi kira-kira harga satuannya itu sekitar 2.500-an per piece kayak gini. Terus dia juga di sini sebenarnya memang diklaim dia untuk night ya, karena panjangnya yang lumayan, dan dia ada sayapnya, wings. Laurier ini adalah produk dari Kao. Nih, dia di sini di packagingnya dia mengklaim dia bisa cegah lembab dan cegah iritasi seperti klaimnya Healthy Skin. Jadi harusnya dia bisa tidak iritasi ketika dipakai. Jadi di sini aku akan infokan dia klaimnya apa aja. 3D pori bergelombang, jadi bisa menyerap cairan seketika, meningkatkan 80% sirkulasi udara. Selain itu dia juga bebas bernafas. Ini kita lihat dalamnya. Nah, ini dia memang benar ada bergelombangnya tuh permukaannya. Terus selain itu dia juga teruji klinis tidak mengiritasi atau dermatologi tested, jadi menghindari dari kelembapan yang menyebabkan iritasi. Terus serap cepat, tetap kering, tidak lengket di kulit, dan permukaan ekstra lembut dan nyaman di kulit. Jadi ketika kita lihat nih, dia bahan detail bahannya. Dia menurut aku kalau misalkan tadi yang Charm Cooling Press tadi itu, aku ngerasain dia tuh bahannya lebih kayak lembut-lembutnya tuh kayak kapas. Tapi kalau ini tuh aku ngerasainnya tuh lembut-lembutnya tuh kayak lembut tisu gitu, lebih kayak ke tisu, nggak selembut yang tadi sih. Dan memang beneran pas dipakai itu beneran kering, permukaannya dia nggak lembab, bagus penyerapannya benar. Terus kenapa aku pakai ini juga dengan harganya yang lumayan mahal juga. Kesan pertama aku menggunakan ini Healthy Skin, memilih ini itu waktu itu aku karena lagi nifas, dimana kalau misalkan nifas itu kan kita bisa pakai pembalut itu selama 1 bulan ya. Biasanya nifas itu kan 30-40 hari lebih bahkan. Nah ini tuh aku pakai ketika aku nifas, alhamdulillah kan bayangin 1 bulan lebih gitu kan ya kita menggunakan pembalut itu kan tak rawan banget lecet. Dan akhirnya waktu itu waktu awal-awal aku waktu pertengahan udah nifas udah lebih dari 2 minggu itu aku ngerasa lecet, terus aku akhirnya ganti ini. Dan ini beneran bagus, bisa bener-bener nggak iritasi, nggak ada lecet. Kalaupun ada lecet pun itu karena mungkin kita ceboknya kurang bersih atau apa, jadi bikin karena basahnya ya, mungkin basah lembabnya ketika kita cebok atau apa, itu yang bikin nambah iritasi. Tapi kalau misalkan ketika kering sebenarnya kita benar-benar ngejaga kelembapan juga. Selain kita pakai ini itu alhamdulillah aku nggak ngerasain iritasi lagi gitu. Jadi ini bagus banget kalau misalkan buat dipakai ketika kita lagi nifas atau menstruasinya lama. Jadi benar-benar sesuai dengan klaimnya, dia tidak aku nggak ngerasain iritasi. Nah yang ketiga ada Kotex Health Protection. Ini aku beli harganya 16.400. Ukurannya sih bukan untuk malam ya, dia ukurannya cuma 23 cm. Dan dia maxi wing, jadi wingnya dia sayap juga. Untuk isinya dia ada 16 piece, dari harganya yang 16.400, jadi sekitar harganya tuh 1000-an lebih dikit.
Untuk produknya si Kotex ini dia produk dari Kotex ID ya, dari Kotex langsung Kimberly Clark, untuk package kayak gini. Jadi ini digunakan sebenarnya lebih kayak untuk day night day aja, bukan untuk dipakai malam hari. Nah ini bukanya, dalamnya. Untuk klaim dia memiliki seperti di sini, dia menginformasikan dia memiliki lapisan perlindungan hijau 5 tanda perlindungan sehat. Nah, yang pertama di sini ada informasinya, bakteri kontrol mengurangi pertumbuhan bakteri, lalu yang kedua mencegah kebocoran, yang ketiga penyerapan cepat, yang keempat higienis dan bersih, dan yang kelima lapisan lembut. Ini ketika aku buka, dia packagingnya kayak gini, dia nggak plastik nih, dia kayak kain-kain kapas atau tisu atau apalah, bahannya bener-bener bukan plastik. Cuman plastik di sini doang nih, kemasan buat lemnya doang. Ini dia ada perlindungan hijaunya nih, tuh di tengah-tengahnya. Terus ini detailnya. Kesan aku, review aku menggunakan ini, Kotex ini menurut aku lembut banget. Dia lembutnya tuh bukan lembut kayak tisu, bener-bener kayak serpihan kapas, itu bener-bener lembut banget. Aku suka banget pakai ini. Empuk juga, dan dia permukaannya tuh dia nggak bikin mengkerut. Jadi ketika diginiin dia balik lagi. Nih, ketika kita giniin dia balik lagi. Jadi enak pakai ini. Selain lembut banget, terus lentur juga, jadi nggak gampang kerut, tipis juga, kering, dan nggak bikin lecet. Jadi ini rekomen untuk dipakai sehari-hari ya. Yang keempat, pembalut keempat aku cobain Softex daun sirih. Ini aku beli harganya 12.300, isinya 8+1, jadi ada 9. Harganya 12.300, satu pack isi 9 ini, jadi per piece-nya itu sekitar 1.400. Ukurannya dia 20 cm, dia nggak terlalu pendek dan juga nggak terlalu panjang banget juga sampai nutupin pantat, enggak. Terus di sini dia udah ada halal MUI-nya, dan ini Softex produknya si Softex ya, produknya si Softex Indo. Dia di sini mengklaim, kalau nggak salah Softex itu dia punya klaim-klaim masing-masing gitu. Jadi di sini dia menginformasikan dia slim dan heavy flow, jadi nyaman saat lagi banyak-banyaknya. Ada yang klaimnya si Softex tuh yang extra slim atau yang lebih slim gitu. Ada yang slim aja, ada yang nggak ada klaim slimnya kayak gitu-gitu. Jadi dia dikasih tahu dari sininya, dari informasi package-nya gitu. Jadi ada masing-masing perbedaannya. Softex ini dia mengklaim karena dia memiliki ekstra daun sirih, jadi dia mengandung antiseptik yang menghambat pertumbuhan bakteri, yang mana kalau misalkan menghambat pertumbuhan bakteri itu bisa mengurangi bau. Selain itu dia juga di sini dia tertulis semua di packagingnya, dia tadi mengurangi bau, dia bisa menyerap 1 detik, daya serapnya 10 kali lebih banyak dari berat pembalut. Terus pelindung 4 sisi, pusat penyerapan, sayap juga lebih besar. Nanti kita akan buka. Terus teruji klinis untuk kulit sensitif, hypoallergenic, dan juga halal. Ini aku bakalan buka. Jadi dia juga katanya mengklaimnya non gel juga. Detailnya nih, dia nggak ada warna-warna khusus. Review aku ketika menggunakan ini, dia juga lembut ya, lembutnya lumayan lembut banget, kayak kapas juga. Walaupun dia klaimnya benar-benar mengekstrak daun sirih seperti si cam ini, tapi dia nggak ada wangi sih. Wanginya nggak se-strong si cam cooling press tadi. Nggak ada, hampir nggak ada wanginya, dan nggak ada sensasi dinginnya juga. Di sini dia nggak ada informasi sensasi dingin sih. Dia rata permukaannya, nggak ada nggak kayak tadi tuh kayak ada gelombang-gelombang atau bulir-bulir yang katanya bisa menyerap. Dia nggak ada, dia lurusan aja, halus, dan ini lembut banget dipakainya. Oke, lanjut. Ini ada Protex, Hearst Protex. Ini lucu banget packagingnya, gemesin. Ini aku beli harganya 15.300. Paling murah di antara semuanya, karena memang aku nggak menemukan keunikan dari si Protex ini. Isinya ada 22, berarti satuannya itu cuma 700 rupiah doang, murah banget. Kenapa aku pilih ini? Sebenarnya ini tuh nggak bisa di-compare sama yang keempat tadi, karena sebenarnya aku pengen cari dari brand Protex ini yang lebih yang lebih bagus, yang dia tuh punya keunggulannya. Mungkin ada, tapi aku nggak menemukan di beberapa tempat aku beli. Jadi akhirnya aku memilih untuk cobain ini aja, walaupun sebenarnya yang seperti yang aku bilang, mungkin nggak bisa di-compare, karena dari segi harga juga dia lebih murah, jauh lebih murah, separuh dari harga-harga yang pembalut-pembalut sebelumnya gitu. Ini dia tuh ukurannya 23 cm. Produk dari Wingscare, yang suka wing-swing tahu kan ya, kita kenal dari sabun-sabun gitu kan. Di sini dia mengklaim Daily Comfort Soft Edges atau anti leakage juga anti bocor nih. Ini aku akan buka dalamnya, ya kayak gini. Menurut aku si Hearst Protex ini dia nggak ada
klaim apa-apa ya, memang dari Sprotexnya ini dia nggak ada klaim apa-apa, cuman standar aja daily comfort, dan dia nggak ada kelebihan-kelebihan yang lebih menonjol seperti yang tadi aku bilang. Menurut aku menggunakan ini dia juga nggak yang sestandar yang lain. Kan kalau misalkan produk Charm itu ada ya yang kemasannya yang kuning, atau Laurier yang kemasannya pink, itu kan yang standar ya, yang murah. Itu kalau misalkan aku compare sama si Harsh Protect ini, Harsh Protect ini masih lebih bagus karena dia memiliki permukaan yang lembut nih. Dia lembut banget, sama kayak kapas, rada-rada kayak kapas gitu, dan dia nggak terlalu plastik banget gitu. Jadi cukup bagus juga, jadi kayak di tengah-tengahnya gitu loh. Cuman ribetnya adalah kekurangan dari menggunakan si Harsh Protect ini. Aku paling sebel kalau nyuci pembalut gitu, yang kalau dicuci atau diperes itu dia malah si busa apa sih kapas-kapasnya ini keluar gitu. Jadi ini ribet banget nyucinya. Kalau diperes dia malah jadi keluar kemana-mana, jadi nggak bisa dicuci, malah menurut aku jadi kayak ngotorin kamar mandi. Jadi kekurangannya itu aja sih kalau untuk brand yang standar ya. Tapi kalau kelebihan yang menonjol banget nggak ada, dia standar aja, biasa aja. Cuman ya so far udah bagus juga gitu. Oke, segitu aja review dari aku 5 pembalut yang menurut aku ini sama-sama bagus sebenarnya, dan memiliki keunggulan masing-masing, beda-beda tipis lah bagusnya. Kembali lagi ke teman-teman semua, lebih sukanya, lebih cocoknya pakai yang mana. Kalau aku suruh milih sih sebenarnya keempat-empatnya ini sama-sama baik ya untuk dipakai ketika malam hari atau lagi deres-deresnya gitu. Sekian dari aku, semoga review dari aku ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video aku supaya aku semakin semangat untuk membuat video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.